Bab 1596. Target sesungguhnya. Rai melemparkan kartu ATM senilai 10 miliar itu kepada Clark Ding. Kemudian Clark Ding menyipitkan mata. Tidak bicara sama sekali. Terus menatap Rai. Rai juga menatapnya balik. Menunggu jawabannya. Meski pendekar lainnya tidak beraksi. Tapi mereka semua tampak berwaspada menatap Rai dan Jerry Yang. Setelah terdiam 2 menit. Clark Ding baru berkata, "Benar katamu. Kita memang tidak ada masalah. Kalau gitu, hari ini aku akan melepaskanmu." Mendengar ucapan Clark Ding, Rai diam-diam menghela nafas lega. "Kalau gitu, terima kasih banyak." Rai memandang Jerry yang usai berkata, "Ayo pergi. Tunggu sebentar." Namun Clark Ding mendadak memanggil ketika mereka berdua mau pergi. Mereka berdua menghentikan langkah kaki dan menoleh ke arah Clark Ding. Clark Ding juga menatap Jerry Yang. Berujar pelan-pelan, "Aku hanya bilang mau melepaskan ia. Tidak bilang kamu boleh pergi juga." Usai mengatakannya, suasana seketika menjadi kaku. Jerry Yang langsung menunjukkan tatapan membunuh dan memandang Clark Ding berkata, "Kalau begitu, kamu tidak mau melepaskan aku ya?" Rai juga berseru dingin, "Bukankah Anda agak keterlaluan melakukan ini?" Clark Ding melirik Rai datar dan berseru dengan nada mengejek. "Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya bilang aku keterlaluan. Ini kota San, wilayahku." Rai merasa kesal dan berkata, "Kalau gitu, bertarung saja." Usai berkata, tubuhnya menghilang dari tempat dan langsung menyerang Clark Ding. Clark Ding tersenyum dingin. Dasar tidak tahu diri. Setelah itu, ia juga menyerang ke arah Rai. Pada saat yang sama, Jerry yang juga menyerang ke arah Huan Mu mereka. Mereka sudah menerima uang, tapi malah tidak mau melepaskan mereka pergi. Tampak jelas bahwa mereka tidak ada kesempatan untuk berbaikan lagi. Kalau begitu, mereka hanya bisa bertarung. Duar. Jerry yang menggerakkan kakinya dan langsung menyerang ke hadapan pendekar alam tingkat 6. Kemudian langsung mendaratkan pukulannya. Sebuah suara kencang terdengar. Pendekar tingkat 6 itu juga langsung terbang keluar. Tubuhnya pun menabrak terbang 2 orang pendekar. Saat ini, Jerry yang tidak hanya mengaktifkan garis keturunan bengis dalam tubuhnya. Begitu juga dengan teknik dewa perangnya. Dengan berbagai macam cara, kemampuannya meningkat pesat. Bahkan jauh lebih dari pendekar tingkat 8 tahap tengah. Selain Clark Ding yang sedang bertarung dengan Rai, ke-20 pendekar yang tersisa hanya ada Huan Mu seorang yang kemampuannya mencapai tingkat 8 tahap tengah. Sedangkan yang lainnya di bawah tingkat 8 tahap tengah. Pertarungan antar Huan Mu dan Jerry yang semakin sengit. Bahkan pendekar lainnya juga tidak ada kesempatan untuk ikut campur. Yang membuat para pendekar tercengang adalah Huan Mu bisa-bisanya tertindas oleh Jerry Yang. Hal ini hanya bisa menjelaskan bahwa kekuatannya sudah melampaui Huan Mu. Akan tetapi, Jerry yang hanyalah seorang pemuda yang tidak sampai 30 tahun. Ia benar-benar gila. Seiring berlangsungnya pertarungan, kecengangan Huan Mu juga membesar. Ia dapat merasakan kemampuan Jerry yang tidak berkurang. Tapi malah menjadi semakin kuat seiring pertarungan berlangsung. Hal ini akan berlangsung lama. Jika terus dilanjutkan, ia pasti yang akan kalah. Hingga sini, Huan Mu jadi agak menyesal karena sudah ikut campur. Seiring serangannya bertabrakan dengan Jerry Yang, ia lagi-lagi mundur 7-8 langkah ke belakang. Tunggu sebentar. Melihat Jerry yang mau menyerang dirinya lagi, Huan Mu buru-buru berkata. Mata Jerry yang memerah. Ia sedang mengaktifkan perubahan garis keturunan bengis. Sekujur tubuhnya memancarkan aura bela diri yang mengerikan. Sepasang mata merahnya juga memandang Huan dengan tatapan mematikan. Huan Mu menatap Jerry yang serius dan berkata, "Kalau kita pergi begitu saja, apakah kejadian hari ini boleh berakhir begitu saja?" Usai mengatakan ini, pendekar lainnya pun tampak terkejut. Meski kemampuan Huan Mu tidak sebaik Clark Ding, tapi kemampuannya juga lebih baik dari mereka semua dan hanya setingkat di bawah Clark Ding. Sekarang Huan Mu malah menanyai Jerry yang begitu. Bahkan Jerry yang juga ikut tertegun sesaat. Kemudian bereaksi kembali.
Orang itu tampak jelas takut akan kekuasaan di belakangnya. Jadi tidak berani ikut campur masalahnya dengan istana kota Huaicheng. Jerry yang berkata, asal kalian mau pergi, aku boleh menganggap segala ini tidak pernah terjadi. Aku tidak hanya pergi mencari kalian balas dendam, tapi aku juga akan berterima kasih dan berutang budi kepada kalian. Mendengar ucapan Jerry Yang, Huan Mu berseru tanpa ragu, tidak usah berutang budi kepada kita. Asal masalah ini bisa berlalu begitu saja sudah cukup. Usai berkata, Huan Mu langsung berbalik badan. Mari pergi. Pendekar lainnya bisa-bisanya mau pergi bersamanya. Duar. Setelah tabrakan Clark Ding dan Rai bertemu, kemudian berpisah, ia menatap Huan Mu kesal dan berseru, Huan Mu, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Huan Mu menatap dingin Clark Ding dan berkata, aku memutuskan untuk tidak ikut campur masalah mereka dengan istana kota Huaicheng. Apakah bermasalah? Clark Ding berseru kesal. Aku bentar lagi bisa membunuh orang ini. Kalian hanya perlu menahan bocah itu saja dan aku akan membantu kalian. Kalau pergi sekarang, tunggu wali kota itu marah. Apakah kamu bisa menanggungnya? Huan Mu menyeringai. Kita hanya tidak mau ikut campur masalah mereka. Tapi wali kota sudah mau menyerang kita. Kalau benar begitu, bebas ia saja. Jangan lupa, ini wilayah kota San. Wali kota Huaicheng itu tidak berhak ikut campur. Kalau mau, kita boleh menemaninya. Selesai berkata, Huan Mu langsung berbalik badan pergi. Dan pendekar lainnya juga pergi bersamanya. Dalam seketika, hanya tersisa Clark Ding yang belum pergi. Clark Ding tampak sangat suram. Bahkan tatapannya juga masih ada niat membunuh yang kuat. Rai menatap Clark Ding berkata, mereka sudah pergi dan tidak ingin ikut campur masalah kita lagi. Apakah kamu yakin masih mau lanjut ikut campur? Jerry yang menggerakkan kakinya dan muncul di belakang Clark Ding. Siap-siap melawannya. Depan Clark Ding ada Rai. Sedangkan belakangnya ada Jerry Yang. Situasinya pun sangat bahaya. Jerry yang menunjukkan tatapan membunuh yang mengerikan. Kalau bukan buru-buru mau pergi, ia pasti tidak akan melepaskan Clark Ding. Ia pasti bisa membunuhnya bersama Rai. Hanya saja, kemampuan Clark Ding ini memang sangat hebat. Mau kerja sama pun, mereka juga harus mengeluarkan banyak tenaga baru bisa membunuhnya. Sedangkan saat ini luka Rai juga semakin parah. Bahkan aura tubuhnya juga menjadi sangat kacau. Clark Ding menatap Rai kesal, dan menggertak gigi berkata, kalian kira kalian bisa menyentuhku? Serang. Usai Clark Ding berkata, Rai langsung menyerang ke arahnya dan berteriak kencang. Clark Ding baru saja bergerak. Jerry yang pun ikut bergerak. Mereka berdua depan belakang langsung menyerang ke arah Clark. Clark Ding menggertak gigi, dan menginjak permukaan tanah. Bergerak kilat ke arah Rai. Duar. Setelah itu, serangan Clark Ding dan Rai lagi-lagi bertemu. Tapi waktu serangan mereka bertemu, Rai mendadak merasakan keganjilan. Karena meski Clark Ding terlihat garang, tapi ia tidak mengeluarkan semua kekuatannya. Serangannya pun membuat tubuh Clark Ding terbang keluar. Ketika Rai menyadari keganjilan, ujung bibir Clark Ding mendadak membentuk lengkungan kejam. Selanjutnya, Clark Ding mengepalkan tangan kanan. Aura bela diri yang mengerikan muncul di kepalan tangan kanannya. Kemudian hanya menemukannya yang melayangkannya ke arah Jerry Yang. Pergi mati kau. Hingga detik ini, Rai baru menyadari bahwa tujuan Clark Ding yang sesungguhnya bukanlah ia, melainkan Jerry Yang. Clark Ding tidak memakai tenaga waktu menyerangnya. Ia pun meminjam kekuatannya untuk menyerangnya hingga terbang keluar. Lalu baru menggunakan kemunduran tubuh Nai mengeluarkan serangan kuat kepada Jerry Yang. Rai sudah telat menghalanginya usai mengetahui tujuannya. Kemudian langsung berteriak kencang. Cepat menghindar. Bersambung. Bab 1597. Musuh besar. Jerry yang juga tidak menyangka bahwa dirinya bisa-bisanya menjadi target Clark Ding. Ia tahu Clark Ding sangat kuat. Jadi waktu menyerang Clark Ding,
Ia sudah dalam kondisi terbaik. Ia tidak takut sama sekali waktu melihat Clark Ding mendadak datang ke arahnya. Kemudian hanya menemukan niat membunuh yang kuat dari tatapannya dan juga sekujur tubuhnya. Duar. Setelah itu, pukulan Clark Ding mendarat di atas dada Jerry Yang. Pada saat yang sama, Jerry Yang juga mendaratkan pukulan pada dadanya. Kemudian tubuh mereka berdua langsung mundur ke belakang. Clark Ding langsung mundur 5-6 langkah. Sedangkan Jerry Yang 7-8 langkah. Wajah Clark Ding seketika memucat. Pukulan Jerry Yang tadi juga membuatnya sulit terima. Sebaliknya ujung bibir Jerry Yang sudah berdarah. Ia menatap Clark Ding tajam dan niat membunuh yang kuat. Rai langsung muncul di samping Jerry Yang berseru cemas. Baik-baik saja, kan? Jerry Yang menggeleng kepala. Kemudian tersenyum kejam. Memandang Clark Ding berkata, ia masih hidup. Mana mungkin aku boleh terjadi sesuatu. Merasakan niat membunuh Jerry yang kuat. Clark Ding pun merasa agak ketakutan. Tunggu ia sadar dirinya takut akan Jerry Yang. Ia hanya merasa malu dan kesal. Lalu menggertak gigi berkata, aku tidak menduga sama sekali. Kamu bisa-bisanya memaksaku hingga begini. Harus aku akui kamu sangat gila. Kamu semakin gila. Aku semakin tidak melepaskanmu. Jika membiarkan kamu pergi hidup-hidup. Tunggu beberapa waktu kemudian. Aku bisa saja mati di tanganmu. Jadi hari ini kamu harus mati. Jerry Yang tampak sangat garang dan menggertak gigi berkata, kamu mau membunuhku? Iya. Kenapa? Clark Ding tampak garang. Entah apa yang ia lakukan. Kemudian hanya menemukan auranya yang meningkat pesat. Clark Ding hanya memiliki kemampuan tingkat 8 tahap akhir. Akan tetapi tubuhnya malah memiliki aura puncak tingkat 8. Apalagi ia memang memiliki daya tarung yang melebihi kemampuan. Kini kemampuannya sudah meningkat hingga puncak tingkat 8. Lantas bagaimana dengan daya tarungnya? Bahkan Rai saja juga mulai tampak serius. Ia setia menatap orang itu dan berkata kepada Jerry Yang, aku akan menahannya. Kamu cari kesempatan pergi dari sini. Kalau Rai lagi dalam kondisi semangat, ia bisa saja mengalahkan Clark Ding. Namun sebelumnya di kota Huaicheng, ia hampir saja dibunuh oleh wali kota istana kota Huaicheng dan mengalami luka serius. Waktu Clark Ding masih tingkat 8 tahap akhir, Rai saja tidak bisa mengalahkannya. Apalagi sekarang, waktu kemampuan Clark Ding lagi masa-masa semangatnya. Jerry Yang menggeleng kepala, menatap Clark Ding dan berkata kepada Rai, kalau mau pergi pun, juga seharusnya Tuan Rai yang pergi dulu. Semua ini memang ditimbul oleh diriku. Mendengar ini, Rai seketika terdiam. Meski ia tidak begitu dekat dengan Jerry Yang, tapi ia tahu jadi kenal baik dengan Jerry Yang dalam beberapa hari di kota Huaicheng. Saat ini ingin membiarkan Jerry Yang pergi, sama sekali tidak mungkin terjadi. Rai menatapnya kesal dan berkata, kalau begitu, mari kita bertarung. Aku malah ingin lihat, sehebat apa ia. Serang. Jerry Yang berseru kesal. Kemudian menghentakkan kaki, menyerang ke arah Clark Ding. Clark Ding jelas sekali memakai teknik rahasia yang memaksa diri untuk meningkatkan kemampuan. Ia harus memikirkan cara untuk menghentikannya. Kalau tidak, sekalinya ia berhasil memakainya, mau Jerry Yang dan Rai bekerja sama, juga sangat sulit untuk membunuhnya. Duar. Setelah itu, Jerry Yang sudah maju ke hadapan Clark Ding. Kemudian melayangkan sebuah pukulan, mendaratkannya pada tubuh Clark Ding. Hanya saja raut wajah Jerry Yang langsung berubah dan tampak tidak percaya. Karena pukulannya kuat malah tidak bereaksi sama sekali pada tubuh Clark Ding. Duar. Sedangkan serangan Rai kali ini juga mendarat pada tubuh Clark Ding. Namun masih gagal melukainya. Raut wajah Rai langsung berubah. Kemudian buru-buru membawa Jerry Yang mundur bersama. Kalian ingin memecahkan lonceng pelindung emasku. Clark Ding memandang Jerry Yang dan Rai remeh. Kemudian berseru arogan. Sekarang aku sudah menjadi tiada lawan. Kalian boleh bebas menyerangku. Rai langsung memucat. Teknik rahasiamu bisa-bisanya adalah lonceng pelindung emas. Kamu itu anggota keluarga bela diri terkemuka di kota San.
Keluarga Ding. Tampak jelas. Rai sudah berhasil mengetahui identitasnya. Clark Ding menyeringai. Siapa sangka kamu bisa-bisanya tahu kalau aku adalah orang keluarga Ding. Kalau kamu tahu, seharusnya kamu tahu jelas bahwa pendekar di bawah tingkat 9 pun tidak berdaya melawan lonceng pelindung emas ini. Rai tidak bicara sama sekali, dan hanya merasa waspada. Meski Jerry yang tidak kenal keluarga Ding, tapi ia juga mengerti banyak hal dari ucapan Rai. Teknik rahasia yang dipakai Clark Ding ini bernama lonceng pelindung emas. Hanya pendekar tingkat 9 saja yang mampu memecahkan pertahanannya. Rai mendadak memandang Jerry yang berseru dengan serius. Jerry, aku akan berusaha menahannya. Kamu segera pergi dari sini. Jerry yang menggeleng kepala. Pergi bersama atau tidak mati bersama. Rai seketika marah besar. Aku suruh kamu pergi. Segera. Sekarang juga. Jerry yang menggeleng kepala berseru kesal. Hanya karena ia memakai teknik rahasia itu. Jadi kamu mau menahannya dengan kematianmu. Rai berujar kesal. Teknik rahasia keluarga Ding ini sangatlah hebat. Setelah orang ini memakainya, pendekar di bawah tingkat 9 sama sekali tidak berdaya. Kamu juga hanya akan berakhir menjadi pengorbanan saja. Aku sudah hidup cukup lama. Juga tidak ada penyesalan lagi di dunia ini. Mati ya mati. Tapi kamu beda. Kamu masih muda. Masih ada keluarga. Dengan bakatmu itu, tak butuh beberapa tahun, kamu pasti bisa mencapai puncak tingkat 9. Kalau hari ini mati di sini, mungkin segalanya akan hilang semua. Dengar aku. Cepat pergi dari sini. Aku akan menahannya. Jerry yang menggertak giginya tidak membalas. Ia tidak bisa meninggalkan Rai dan pergi begitu saja. Ingin pergi. Apakah kalian sudah menanyaiku? Clark Ding menyeringai. Kemudian menggerakkan kaki seketika menghilang dari tempat. Duar. Suara kencang mendadak terdengar. Tubuh Rai juga bagai bola yang langsung terbang keluar. Tuan Rai. Jerry yang langsung berteriak. Ia tahu Clark Ding sekarang sangatlah hebat. Tapi malah tidak menduga kekuatannya juga meningkat pesat usai memakai teknik rahasia itu. Sekali serangan sudah cukup melukai Rai. Kemampuannya mungkin sudah mencapai tingkat 9 tahap awal, kan? Aku akan membunuhmu dulu. Baru si bocah itu. Clark Ding melangkahkan kaki. Bumi juga berguncang kuat. Sekejap mata, tubuhnya lagi-lagi muncul di hadapan Tuan Rai. Kemudian mengangkat kaki menginjak keras kepala Rai. Rai membelalak mata besar. Berusaha melarikan diri. Ia sama sekali tidak bisa menghindar. Kemudian mengangkat lengannya ke atas. Duar. Clark Ding menginjakkan kaki di atas kedua lengan Rai. Injakan ini membuat Rai merasakan organ-organnya yang hancur. Tapi kedua lengannya tetap berusaha menahannya. Dasar tidak tahu diri. Clark Ding menyeringai. Kekuatan di kakinya juga mendadak membesar. Rai menurunkan kedua lengannya. Jelas sekali ia tidak dapat menahan injakan Clark Ding itu. Bersambung.